Ali bin Abi Thalib suatu ketika dia datang ke kota Basrah, dia pergi menuju masjid rayanya kota Basrah. Basrah itu kota di Irak. Dia lihat di masjid jami itu banyak pengajian-pengajian, banyak kumpulan-kumpulan ceramah. Dia datangi halaqah-halaqah itu, perkumpulan itu satu persatu. Dia lihat, oh si anu di sini. Ah, sudah bubar. Kau hanya cerita agama saja, dan tumis setongan agama. Satu persatu dia tanya, ternyata hanya pendongeng saja. Kasas dalam istilah agamanya. Sampailah dia di majelisnya Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Dia bertanya, wahai anak muda. Pada saat itu Hasan Al-Basri masih muda. As'aluka ya fata. Saya ingin bertanya kepadamu wahai anak muda. An amrin tentang suatu perkara. Kalau kamu bisa jawab dengan benar, kamu boleh lanjutkan majelis ceramahmu ini. Tapi kalau tidak, saya akan bubarkan majelismu dan engkau akan bernasib seperti teman-temanmu yang lain. Apa kata Hasan Al-Basri? Is'al ma syi'ta. Ya, silakan Anda bertanya. Apa saja? Silakan. Apa saja yang Anda ingin ketahui, saya akan jawab. Maka pertanyaan pertama kata Ali bin Abi Thalib, ya fata, ma malakud dini. Apa yang bisa mengendalikan agama? Apa yang bisa mengontrol agama sehingga agama itu berjalan di rel yang lurus? Apa jawaban Hasan Al-Basri? Qala al-wara, adalah berhati-hati dalam menjalankan agama. Wara. Kemudian beliau berkata, "Fama fasadud dini?" Wahai Hasan Al-Basri, wahai anak muda, apa yang bisa merusak agama? Qala at-tam'u. Beliau berkata, yang bisa menghancurkan agama setiap orang adalah sifat serakah atau sifat tamak. Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang bergembira dengan ketaatan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan nikmat dan karunia Allah itu hendaknya mereka bergembira. Kenapa harus bergembira dengan karunia Allah berupa ketaatan, keimanan dan keislaman? Huwa khairum mimma yajma'un. Hal demikian itu lebih baik dari segala sesuatu. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Oleh karena itu Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam beliau berkata, la tufrihkat ta'atu li'annaha barazat minka. Janganlah membuatmu bahagia, bergembira satu ketaatan karena ketaatan itu bersumber dari dirimu. Wafrah biha, akan tetapi bergembiralah engkau li'annaha barazat minallahi ilaika. Bergembiralah bahwa ketaatan, ibadah yang bisa kau lakukan itu datangnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kita harus berbahagia dengan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang Allah berikan kepada kita. Di akhirat nanti tidak ada kenangan yang paling indah ketika kita hidup di dunia kecuali ketika kita sujud di hadapan Allah menghambakan diri kita. Itulah kenangan yang terindah nanti di akhirat. Dalam hadis Nabi mengatakan, rak'atani, 2 rakaat itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Semua kenangan-kenangan yang menurutmu indah untuk dikenang di akhirat nanti tidak ada lagi yang penting.
Yang penting adalah ketika engkau sujud menghambakan dirimu kepada Allah. Maka bergembiralah dengan ketaatan-ketaatan, kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepadamu. Tapi perlu Anda perhatikan kata Syekh Ibnu Athaillah, bahwa bergembira dengan ketaatan itu ada dua kelompoknya. Farhun mazmumun, yang pertama adalah bergembira yang dianggap cacat, dia tercela. Kenapa? Syuhudut ta'ati sadara minhu bi ikhtiyarihi wa quwwatihi wa haulihi. Dia bergembira karena melakukan suatu ketaatan, tapi dia khilaf karena dia menganggap ibadah yang dia lakukan adalah bersumber dari kekuatannya, keinginannya, dan pilihannya. Padahal jamaah sekalian yang sama berbahagia, yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Yang memberi Anda hidayah untuk tetap Islam sampai hari ini adalah Allah. Yang menggerakkan hati Anda untuk datang sholat Jumat adalah Allah. Yang membuat Anda taat untuk mendengarkan khutbah adalah Allah. Yang membuat Anda bersabar untuk sampai selesainya ibadah itu Allah, yang menggerakkan hatimu, Allah yang memberikan kekuatan kepadamu. Maka ketika engkau salah menafsirkannya, bahwa engkau menganggap bahwa ibadah itu dari hasil kerja kerasmu. Oh ini kan saya Pak, saya belajar, saya baca buku, saya datang sama guru, saya bersungguh-sungguh. Memangnya kau bisa apa kalau Allah tidak memberikannya kepadamu? Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka syuhudun farhun mazmumun namanya, bergembira dengan satu ibadah yang bisa dilakukan tapi masih menganggap ibadah itu adalah karena usahanya, karena pilihannya, ya, karena kerja kerasnya, maka itu masih aib namanya. Kenapa? Karena akan menimbulkan ujub. Orang yang beribadah karena merasa dirinya mampu akan ujub. Dia melihat dirinya hebat. Apa itu sembahyangnya tidak bagus, rukuknya tidak bagus, sujudnya. Apa itu tidak pernah salat tahajud. Yang dia lihat adalah kemampuannya. Maka dia menjadi iblis yang berwujud manusia, yang selalu menganggap dirinya lah yang tertinggi. Oleh karena itu, yang kedua, orang yang bergembira dengan ibadah yang bisa dilakukan, dia bergembira dalam keadaan terpuji. Kenapa? Syuhudut ta'ati minallahi ni'matan wa fadla. Dia menyaksikan bahwa ibadah yang bisa dia lakukan semata-mata karena karunia, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah tawadhu. Kita sujud di hadapan Allah merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu. Kita hanyalah setetes debu di alam raya yang besar ini. Itulah kegembiraan yang sesungguhnya. Maka kata Nabi, jamaah sekalian yang sama berbahagia, ya, yang membuat orang masuk ke dalam surga itu bukan amal, tetapi kesadaran kita tentang besarnya rahmat. Ya. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bisa beribadah, itu rahmatnya Allah. Maka rahmat itulah yang menggiring orang untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah engkau mengandalkan amalmu karena engkau menganggap amal itu bersumber dari kemampuanmu. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam bait selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah berkata bahwa tata as-sairina lahu wal wasilina ilaih. Dia memutuskan pandangan orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah dan orang-orang yang telah sampai kepada Allah an ru'yati a'malihim, daripada melihat amal ibadah mereka. Dalam istilah tasawuf ada namanya orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua dalam dunia tasawuf namanya al-wasilina ilallah, orang yang sudah sampai kepada Allah. Keduanya ini terpuji dalam melihat amalnya. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak melihat amalnya sebagai suatu kelebihan.
Bagaimana? Amma sa'iruna fali'annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha. Orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah, yang sedang berusaha memperbaiki sholatnya, berusaha memperbaiki khusyuknya, tawaduknya, sabarnya, ini namanya orang yang berjalan menuju kepada Allah. Berusaha menata hatinya setiap hari, membersihkan dirinya daripada noda-noda dosa. Orang yang berjalan menuju kepada Allah, dia tidak melihat kelebihan dalam amalnya. Kenapa? Liru'yatihim fi tawfiyati a'malihim. Karena dia selalu merasa amal ibadah yang dia lakukan kurang sempurna. Dia ngaji, dia merasa mengajinya ini kurang benar. Dia sholat, dia merasa sholatnya masih banyak lalainya daripada khusyuknya. Dia menyumbang, dia merasa sumbangannya itu lebih banyak riaknya daripada ikhlasnya. Dia bergaul dengan orang, dia merasa masih banyak kepentingan-kepentingan duniawi daripada kepentingan-kepentingan ketulusan dan ikhlas. Maka dia tidak melihat sama sekali kelebihan dalam amal itu. Maka dengan sibuknya dia melihat aib-aib dalam amalnya, maka dia tidak berbangga dengan amalnya. Adapun orang-orang yang telah sampai kepada Allah, nasabuha tabarriyan min haulihim wa quwwatihim. Orang-orang yang telah sampai kepada Allah, dia sama sekali tidak merasa bangga dengan ibadahnya, karena dia memang merasa ibadah itu bukan miliknya. Ibadah itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah sampai kepada Allah, dia merasa berhadapan dengan Tuhannya, hadir setiap hari, setiap saat, setiap detik di hadapan Tuhannya. Maka tidak ada perhatiannya kecuali hanya kepada Tuhannya. Maka dalam ungkapan tasawuf mengatakan, wa man syahadahu lam yashhad ma'ahu ghairahu. Siapa yang menyaksikan Tuhannya, hatinya sibuk, merasa diawasi, dijaga, diperhatikan oleh Tuhan, maka dia tidak sempat melihat ke tempat lain. Dia tidak sibuk menghitung-hitung berapa banyak sedekahnya. Dia tidak sibuk menghitung-hitung berapa banyak sumbangannya. Dia tidak sibuk menghitung-hitung berapa banyak tahajud dan puasa sunnatnya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi jalan menuju kepada Allah adalah menata hati kita untuk bergembira ketika kita digerakkan untuk melakukan suatu ibadah. Tapi jangan engkau menganggap itu sebuah prestasi. Ada orang rajin sholat berjamaah, dia menganggap itu suatu kelebihan daripada orang-orang lain. Ada orang rajin ngaji, dia menganggap itu suatu prestasi, dia lebih di atas daripada orang lain. Berarti dia menganggap itu bukan karunia dari Allah, tapi itu kerja kerasnya dan usahanya. Ini justru menjatuhkan dia ke lembah kesombongan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada khutbah kali ini yaitu tentang tamak. Tamak adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya. Inilah asal muasalnya kehinaan. Nabi Adam alaihissalam dibujuk oleh iblis. Wahai Adam, tahukah engkau kenapa saya diusir dari surga? Karena saya tidak makan buah khuldi. Saya kasihan sama kamu, maka saya datang kepadamu, saya berikan nasihat, wallahi, demi Allah, kalau kau ingin tinggal selama-lamanya di surga, maka makanlah buah khuldi itu. Karena saya tidak sempat makan, maka saya tidak kekal di dalam surga. Nabi Adam sudah lama tinggal di dalam surga. Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa sekian lama. Yang jelasnya Nabi Adam lama tinggal di surga, dan kenikmatan itu sudah meresap dalam hatinya Nabi Adam. Ketika iblis menyampaikan hal itu, tergoncang jiwanya. Wah, kalau saya tidak makan ini, saya bisa diusir dari surga. Muncullah sifat tamak, ingin selama-lamanya tinggal di surga. Tamak itulah yang menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam. Berapa banyak manusia-manusia serakah, Fir'aun, Qarun, Haman, orang-orang yang menguasai dunia katanya, justru di akhir hidupnya jatuh ke lembah kehinaan, jatuh ke lembah kehancuran karena dikuasai oleh sifat tamak. Dalam riwayat
Jamaah sekalian yang sama berbahagia, qadima Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an al-Basrah. Al-Basrata. Ali bin Abi Thalib suatu ketika dia datang ke kota Basrah, dia pergi menuju masjid rayanya kota Basrah. Basrah itu kota di Irak. Dia lihat di masjid jami itu banyak pengajian-pengajian, banyak kumpulan-kumpulan ceramah. Dia datangi halaqah-halaqah itu, perkumpulan itu satu persatu. Dia lihat, oh si anu di sini. Ah sudah bubar. Kau hanya cerita agama saja. Datang setongan agama. Satu persatu dia tanya. Ternyata hanya pendongeng saja. Kasas dalam istilah agamanya. Sampailah dia di majelisnya Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa Ali itu Madinatul Ilm, kotanya ilmu. Tidak ada orang yang paling hebat lebih daripada dia. Maka dia tahu bahwa yang mana benar, yang dia sampaikan, yang mana yang salah. Maka dia sampai di majelisnya Hasan al-Basri. Dia bertanya, wahai anak muda. Pada saat itu Hasan al-Basri masih muda. As'aluka ya fata. Saya ingin bertanya kepadamu wahai anak muda. An amrin tentang suatu perkara. Kalau kamu bisa jawab dengan benar, kamu boleh lanjutkan majelis ceramahmu ini. Tapi kalau tidak, saya akan bubarkan majelismu dan engkau akan bernasib seperti teman-temanmu yang lain. Apa kata Hasan al-Basri? Is'al ma syi'ta. Ya, silakan Anda bertanya. Apa saja? Silakan. Apa saja yang Anda ingin ketahui, saya akan jawab. Maka pertanyaan pertama kata Ali bin Abi Thalib, ya fata, ma malakud dini. Apa yang bisa mengendalikan agama? Apa yang bisa mengontrol agama sehingga agama itu berjalan di rel yang lurus? Apa jawaban Hasan al-Basri? Qala al-wara, adalah berhati-hati dalam menjalankan agama. Wara. Kemudian beliau berkata, "Fama fasadud dini?" Wahai Hasan al-Basri, wahai anak muda, apa yang bisa merusak agama? Qala at-tam'u. Beliau berkata, yang bisa menghancurkan agama setiap orang adalah sifat serakah atau sifat tamak. Sifat tamak ini kata para ulama, dia tidak perlu digambarkan karena dia tercermin daripada hurufnya. Anna tam'a la yashba'u abada. Sifat tamak itu tidak pernah kenyang selama-lamanya. Ada orang tamak 1000 hektar tidak cukup, 1 juta hektar tidak cukup. Dia mau ambil satu pulau, satu negara. Itulah tamak. Dia sudah punya kekayaan miliaran, dia mau triliunan. Nah, itulah namanya tamak. Tamak ini tidak pernah kenyang selama-lamanya. Karena dalam bahasa Arab, tama'un itu terdiri daripada 3 huruf. Ta, mim, dan ain. Dan ketiga hurufnya ini berlubang. Ta-nya punya lubang yang besar, mimnya juga berlubang, ainnya juga mulutnya menganga. Maka tamak tercermin pada sifat itu. Dan ini yang sangat berbahaya. Karena sifat tamak tidak akan kenyang kecuali mulutnya disumpal dengan tanah. Artinya nanti dia berhenti tamak kecuali setelah dia meninggal dunia. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, maka para ulama berkata, waliza qala ba'duhum law qila li tam'i madza man abuka. Seandainya tamak itu adalah manusia, dia ditanya, siapa bapakmu wahai tamak? Apa jawaban tamak? Laqala asyakku fil maqduri. Bapakku adalah keraguan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang berebut? Kenapa orang berupaya merampas? Kenapa orang berupaya menipu, meminjak, menjatuhkan orang? Karena ragu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin dengan takdir Allah, dia tidak perlu sibuk. Muak dan leu tatai boleh, dangi malam muak dan leu. Kalau bukan rezekiku, ngapain saya kerja keras? Tidak mungkin saya bisa ambil. Orang yang
yakin dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin dia diserang tamak. Justru orang yang tamak itu adalah orang-orang yang tidak yakin dengan takdirnya Allah. Biar rezekinya orang mau nambah juga. Ya. Ini yang pertama. Kemudian laukilah mahirfatuka, wahai tamak, apa pekerjaanmu? Qala iktisabuz zulli. Profesi saya, pekerjaan saya, kata tamak, yaitu menjatuhkan orang. Kalau ada orang serakah sekali dalam hidupnya, tunggu nih, pasti dia akan jatuh dan menjadi orang yang hina. Kemudian walau kila, seandainya tamak ditanya, ma gayatuka, sebenarnya apa tujuanmu wahai tamak? Dia berkata, al-hirman, adalah kekecewaan dan kehancuran. Bagaimana serakahnya Qarun, justru dia menjadi manusia yang paling hina. Bagaimana serakahnya Sa'labah, hancur dan dia menjadi orang yang murtad. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kata Syekh Ibnu Athaillah, ma basagat akhzanu zulli illa ala bazri tam'i. Tidak ada yang bisa menumbuhkan tidak ada yang menumbuhkan kehinaan dalam diri seseorang kecuali benih-benih ketamakan yang akan menumbuhkan kehinaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.